Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ahibba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji mutlak milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat teriring salam tak lupa semoga selalu tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita yang masih tetap istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Terlebih dahulu saya sampaikan salam ta'ziman wa takriman wabil khususil khusus kepada para kiai, para alimil ulama, para tuan-tuan guru yang begitu banyak hadir pada malam hari ini, yang sudah barang tentu tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat maupun cinta saya. Dan selalu kita doakan semoga para kiai-kiai kita, para alimul ulama kita, para tuan-tuan guru kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kemenangan di setiap langkah demi langkahnya untuk li'ila kalimatillah. Amin ya rabbal. Terkhususil khusus salam hormat, salam ta'zim wa takriman saya sampaikan kepada guru kita tercinta As-Salih ibni Salih Al-Karim ibni Al-Karim Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Kiai Haji Fadali Mashkur mata'anallah bituli hayatih. Amin. Wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumih. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam hormat saya sampaikan kepada akhi fillah ad-da'i illallah al-mujahid al-mukarram al-ustadz Nur Zaman, kawan seperjuangan saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Segala ilmu yang sudah beliau turunkan dapat bermanfaat buat kita dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam hormat, salam cinta saya sampaikan kepada guru kita Kiai Haji Kamaluddin, begitupun Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rasim, begitupun Al-Mukarram Kiai Ishaq Yusuf, dan juga Al-Mukarram Al-Ustadz Ishaq,
begitupun Kiai Langita dan seluruh para kiai lain, sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat maupun cinta saya. Dan tidak lupa salam hormat pun saya sampaikan kepada para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus Bapak Lurah Ratu Jaya, yaitu Bapak Irawan Sujati yang tadi sudah memberikan sambutan di tengah-tengah kita semua. Dan karena memang beliau masih ada kegiatan lain sehingga tidak sampai paripurna menghadiri acara di Masjid Al-Farogoh ini. Dan juga salam hormat tidak lupa saya sampaikan kepada Ketua RW dan juga segenap para Ketua RT yang hadir di lingkungan wilayah RW 03. Betul ya? Kita doakan mudah-mudahan para tokoh-tokoh masyarakat kita, para pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dan inayah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tampil menjadi para pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya sampaikan salam takziman wa takriman kepada Ketua DKM dari Masjid Jami Al-Farogoh, begitupun panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan jeripayahnya baik tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya sehingga terwujud acara pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terhormat seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah banyak yang disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi tentang hikmah dan manfaat peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya melanjutkan saja apa yang tadi beliau sampaikan. Namun sebelum saya petik hikmah peringatan Maulid yang begitu jauh, sedikit saya akan mengupas satu kalimat yang sering kita dengar tapi jarang umat Islam memahami dan mengetahui tentang kalimat tersebut, yaitu kalimat yang dengan jelas di belakang saya memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada sebagian saudara kita yang masih dalam syahadat yang sama, iman yang sama, tapi nggak sedikit mereka menyesatkan kita sebagai umat Islam yang memperingati peringatan Maulid Nabi. Saya tanya, di wilayah sini ada nggak yang mengatakan Maulid bid'ah? Saya udah jawab, ada nggak? Nggak ada. Tapi akan ada nggak? Ayo jawab yang kompak. Saya tanya lagi, ada nggak di wilayah kita yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah? Nggak ada. Tapi bakal ada nggak? Hati-hati Pak. Mereka menyerang umat Islam, mereka mau menghantam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari acara-acara seperti ini. Mereka mendoktrin anak-anak muda, mereka mendoktrin umat Islam yang lemah ilmunya. Makanya tidak sedikit mereka yang berani katakan bahwa peringatan Maulid itu bid'ah. Saya sempat didatangi dengan beberapa saudara seperti punya keyakinan tersebut. Mereka terang-terangan katakan ke saya, Ustadz Tubagus, apa sih umat Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingati peringatan Maulid Nabi, sedangkan nggak ada tuh dari nabinya. Tolong kasih saya penjelasan secara detail. Saya katakan baik, saya akan jawab pertanyaan Anda. Dari mana dulu? Apa mau dari peringatan atau dari kalimat Maulid? Lalu dia katakan, ya dua-duanya Ustaz, karena itu satu paket memperingati peringatan Maulid Nabi. Lalu saya tanya, memang apa hukumnya memperingati peringatan Maulid Nabi? Dia katakan itu bid'ah. Bid'ah bukan bagian dari hukum. Hukum itu sudah di dalam syariat Islam 5: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. 5 hukum. Selebihnya nggak ada hukum, saudara. Baik, saya akan kupas. Yang pertama, kalau Anda pengen tahu arti memperingati, sekurang-kurangnya memperingati itu ada 2 makna.
Yang pertama, makna yang pertama pasti ada yang diperingatin. Saya tanya sama jamaah yang hadir malam ini, ada nggak yang kita peringatin? Siapa yang kita peringatin? Apanya yang kita peringatin? Kapan Nabi lahir? Sekarang tanggal berapa? Bulan apa? Berarti nyambung nggak sama hari kelahiran Nabi? Kayaknya nggak nyambung ya. Tapi kenapa Allah berani mengadakan? Tentu saja jawabannya karena bagian membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah, karena tidak ada hukum dalam syariat Islam orang yang memperingati peringatan Maulid Nabi, Nabi yang dicintai, Nabi yang diutus, itu tidak ada dalam hukumnya bid'ah. Bahkan dianjurkan dan diwajibkan kita untuk selalu mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pasti ada yang diberi peringatan dari acara peringatan Maulid tersebut. Pertanyaannya, siapa yang diberikan peringatan? Kita nih yang hadir. Makanya suksesnya acara nggak dilihat dari malam hari ini, saudara, tapi pasca dari peringatan Maulid tersebut. Lihatnya nanti pasca peringatan Maulid. Kalau ketakwaannya makin bertambah, kalau sunnahnya makin dihidupkan dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka Maulidnya sukses. Tapi kalau setelah peringatan Maulid, pengajian jarang, makin kosong, yang berjamaah makin sedikit, umat makin berpecah belah, berarti jauh dari kata sukses dari peringatan Maulid tersebut. Makna yang kedua, yaitu kalimat Maulid. Saya mau tanya sama jamaah yang hadir, Maulid bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Udah jawab nih buat ngelawan mereka nih. Maulid bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Maulid bahasa Arab apa bahasa Depok? Arab. Maulid bahasa Arab apa bahasa Ratu Jaya? Tapi kok ada di Ratu Jaya? Kok bahasa Arab tapi kok ada di Ratu Jaya? Kalau kita ngaji ilmu balaghah nggak jadi masalah. Bahasa dari manapun kalau sudah menjadi tradisi dan adat dalam penyebutan, tidak ada salahnya kita untuk menggunakan kalimat tersebut. Berarti kalau kita yakini Maulid dari bahasa Arab, pasti ada arti. Betul? Saya tanya, arti Maulid apa, Ibu? Ayo jawab dah, kan sering ngadain Maulid. Nah yang begini nih yang gampang didoktrin. Saya tanya, Maulid artinya apa? Kan bahasa Arabnya Maulid, bahasa Depoknya apa? Tergantung Ustadz, sigot kalimatnya. Makanya kalau ada orang yang bilang Maulid bid'ah, ini orang gobloknya murokab. Kenapa saya bilang goblok murokab? Dia nggak paham sama grammar bahasa. Maulid asal katanya walada yalidu wiladah fahuwa walid wadaka maulud lid latalid maulid milad. Itu kalimatnya. Bahasa Maulid bisa dipakai kalau disebut maulud jadi isim maf'ul. Kalau dia baca Maulid bisa dipakai isim zaman. Kalau dia baca Maulid bisa dipakai isim makan. Ya terserah. Kalau maulud dia pakai kalimat isim maf'ul, berarti ada yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Baginda Nabi besar Muhammad. Kalau dia bilang maulid, bisa jadi waktu kelahiran. Kalau dia baca lagi maulid, bisa jadi tempat kelahiran. Saya tanya, dalam Islam ada hukum nggak waktu kelahiran yang dilahirkan sama tempat kelahiran? Enggak ada. Yang ada hukum cuma dari dokter. Masalah kelahiran, 1 disesar, 2 normal. Makanya kalau dia yang bilang Maulid bid'ah, muka lu juga bid'ah, goblok. Begitu saudara. Betul? Jadi kalau ngaji biar betul paham bahasa agar enggak salah. Ini yang kita peringatin Maulid bukan manusia sembarangan. Betul apa betul? Tadi ayatnya udah dibaca tuh sama guru kita. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu.
Qul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillah, dengan fadl Allah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah. Nah, kalau kita ngaji tafsir At-Tabari, kita akan temukan makna yang sangat luar biasa. Nih isi tafsir At-Tabari. Qul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillah, nyata dengan fadl Allah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan nyata dengan rahmat Allah. Hada ba'li sababiyah, maka sebab dari karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, maka berbahagialah kalian, atau hendaklah kalian berbahagia. Dulu orang-orang tua dulu itu kalau setiap masuk Rabiul Awal, mereka menyala-nyalakan lampu menyambut hari kelahiran Nabi. Sampai-sampai As-Syekh Al-Imam Abu Usamah dalam kitab Is'adur Rafiq, sarah dari kitab Sulami, apa yang beliau katakan? Wa min ahsani ma ubtudi'a bizamanina hada ma yuf'alu kulla amin fil yaumil muwafiq li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sebagian baiknya perbuatan bid'ah yang diadakan oleh umat di akhir zaman ini, tiap-tiap tahunnya mereka memperingati peringatan maulidnya Nabi. Sebab di dalam peringatan maulid Nabi itu ada yang dikatakan idharus surur, artinya memperlihatkan kebahagiaan. Saya mau tanya, kita yang hadir di sini merasa bahagia nggak? Merasa bahagia nggak? Apa yang kita rasakan bahagia? Kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, kalau menurut Abil Abbas dalam tafsir At-Tabari, makna kalimat wabir rahmati itu adalah Rasulullah, karena Rasul ainur rahmah, wujud dari rahmat tersebut. Makanya kata Allah dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad terkecuali menjadi rahmat, bukan membawa rahmat. Menurut dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam Abil Abbas yang katakan Rasulullah ainur rahmah, berarti Nabi yang menjadi bentuk dari rahmat itu sendiri. Kalau Nabi menjadi bentuk dari rahmat itu sendiri, kata Allah, sebab dari karunia Allah dan juga hadirnya Nabi Muhammad, falyafrahu, berbahagialah kalian semua. Cuman cara pelaksanaannya saja yang jadi permasalahan. Ya, kita akui, nggak pernah para sahabat setiap maulid Nabi mengadakan acara kayak gini. Betul, ini maksudnya bid'atun hasanah, bid'ah yang tidak ada larangannya, bahkan bid'ah yang bagus. Karena di dalam peringatan maulid tersebut, yang pertama izharus surur, memperlihatkan kebahagiaan, kegembiraan akan datangnya Rasulullah, akan dihadirkannya Rasulullah. Bahkan yang kedua, memperkuat tadmi sesama umat Islam. Kira-kira paham? Masa iya nggak paham? Jadi kalau ada yang bilang maulid bid'ah itu orang bodoh, dia nggak tahu kalimat. Kalau dia mau nyari dalil, peringatan maulid tidak ada kategori bid'ah. Tapi kalau kaifiyahnya masih ikhtilaf, artinya pelaksanaannya. Kalau saya jawab, saya katakan masing-masing daerah beda, Bapak Ibu sekalian. Di Depok aja kalau ngadain maulid, kiai ceramah. Di Depok, di Jakarta, itu kalau ngadain maulid, pakai hadroh. Ada baca maulid tiba, ada baca maulid simtuduror, ada yang baca berjanji. Terserah saudara. Tapi kalau kita main ke arah wetan, saya pernah diundang tahadus bin nikmah, itu di wilayah Panjalu, Tasikmalaya, saudara. 25 kiai yang hadir, 25 ustadz yang diundang, saudara. Dari Cirebon Benda, dari Buntat, dari Bandung, Garut, dari Jawa Tengah, dari Lirboyo, itu semua diundang. Dan alhamdulillah perwakilan dari Jakarta saya yang diundang. Ketika saya datang, itu jamaah lebih dari 5.000 orang, saudara. Saya kaget
Kita nggak bisa masuk di mobil untuk keluar, jalannya begitu jauh. Sampai-sampai ketika saya masuk, ada di dalam masjid, pikir saya ceramah. Nyatanya enggak, Pak. Oh, nyatanya adat di sana tuh beda sama di Depok. Kita nih yang diundang dikasih kitab berjanji. Itu masing-masing kiai dan ustadz suruh baca berjanji satu pasal. Litabarukan ngalap berkahnya dari kitab al-berjanji tersebut. Enggak ada ceramah. Ke sebelah sini sedikit, dari situ saya acara 3 tempat, kebetulan safari dakwah. Sampailah saya di Singaparna, di pondok pesantren Al-Ikhlas, itu yang dipimpin oleh Ajengan An-Nahrawi. Saya nyampe, jamaah begitu banyak. Lalu apa kata Ajengan, kata Kiai? Pak Kiai, saya minta maaf, di sini nggak bisa ceramah bebas. Ini kitab Maulid Nabi, terserah Anda mau buka bab mana, pasal mana, yang penting bahas tentang masalah Nabi. Yang begini yang seharusnya diadakan, saudara. Kalau kita kan ngundang kiai nyari yang lucu, betul, betul. Gua kagak resep kalau kagak lucu mah. Nanti bawa pulangnya apa? Yang lucu-lucu aja. Makanya setiap peringatan Maulid nggak pernah berubah karena salah ngundang guru, saudara. Saya pernah, Pak, ditawarin di SCTV, suruh masuk ikut di acara Ceria Ramadan. Saya bilang ke orang SCTV, ente salah ngundang. Kalau ngundang kiai suruh dakwah, kalau ngundang kiai suruh bicara yang hak, yang batil, yang batil. Kalau acara ceria berarti ketawa-tawa. Saya pakai diundang disuruh ngapain? Bikin ketawa aja, Ustadz, kan kurang ajar. Saya bilang, daripada lu ngundang gua, mending lu undang Jojo nama Bokir. Bolot sekalian lu undang. Jadi jelas, saudara, jangan kiai-kiai, ustadz-ustadz lu paksa untuk pelawak. Masing-masing kiai, masing-masing ustadz punya jalannya sendiri, gitu, Pak. Makanya kita kadang-kadang di desa tuh lihat, ya Allah, betul-betul hikmah banget memperingati peringatan Maulid Nabi. Itu yang bisa kita petik, itu yang bisa kita ambil. Sebab kita memperingati Maulid ini bukan manusia biasa, manusia yang luar biasa. Basyarun lakal basyar. Coba buka kitab Maulid Diba, coba deh buka deh. Di sana ada penjelasan. Saya mau tanya dulu deh, Nabi lahir hari apa, ibu bapak? Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul. Waktunya kapan? Apa siang? Tengah hari bolong? Apa asar? Apa maghrib? Kapan Nabi dilahirkan? Nah, ini kan jarang yang tahu, betul? Saya tanya, kapan Nabi dilahirin? Ini bagaimana mau cinta sama Nabi? Sama Nabi sendiri kita nggak kenal, betul? Berarti cinta kita masih di lisan, belum nyampe di dalam kalbu. Betul apa betul? Sebab ada bahasa, tidak kenal maka tak sayang. Nabi dilahirkan sebelum subuh, tepat pada hari Senin. Itu malam kejadian, itu dikatakan di dalam Maulid Diba, wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Itu malaikat-malaikat dan langit bergemuruh, mereka semua menyambut kehadiran seorang utusan Allah yang bernama Muhammad. Ketika Nabi dilahirkan sampai saat ini tidak ada ulama yang mengatakan Nabi dilahirkan seperti kita di saat dilahirkan. Enggak ada, saudara. Malah kalau ulama Banten katakan, siapa saja orang yang mempunyai keyakinan kalau Nabi dikeluarkan dari kemaluan ibunda tercinta, dia sudah menghinakan Rasulullah, dia murtad, dia kafir, keluar dari Islam, saudara. Enggak ada dalil yang lebih kuat. Makanya enggak sembarangan tuh. Nah, ketika malam itu terjadi, lalu apa ketika Siti Fatimah, Siti Aisyah, atau maaf Siti Aminah melahirkan Rasulullah? Sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Nabi dalam keadaan sujud. Nabi dalam keadaan sujud di saat dilahirkan oleh ibunda tercinta. Kemaluan sudah dikhitan, mata sudah disipat, saudara. Bahkan dikatakan anta badrun, bagaikan rembulan yang bersinar. Subhanallah. Itu seorang Rasulullah yang diciptakan oleh Allah sebelum yang lain diciptakan. Nur Nabi Muhammad lebih dulu yang diciptakan, saudara.
Di dalam hadis qudsi diterangkan, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan dunia serta isinya. Makanya wajib kita bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dah Nabi. Saya tanya lagi, siapa yang memberikan nama Nabi kepada Nabi dengan nama Muhammad? Udah jawab dah. Siapa Pak? Siapa Bu? Atau ngaji lama-lama sampai gini hari kagak ada yang tahu. Saya tanya, siapa yang memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad? Gak ada yang tahu. Siapa Pak? Jadduhu Abdul Muthalib. Kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Tapi di dalam kitab Kasifatus saja ada ucapan yang sedikit bahwa yang memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad itu adalah Allah melalui perantara malaikat Jibril. Ketika Aminah sedang mengandung, Jibril datang, "Hai Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandung seorang Sayyidul Basar, sayyidnya semua manusia." Tapi itu yang lebih kuat, yang memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad, Jadduhu Abdul Muthalib. Makanya sunnah kita nih ngasih nama anak-anak kita dengan nama Muhammad kalau laki. Tapi orang sekarang nolak. Orang tua dulu kalau nyari nama itu datang ke kiai. Betul apa betul? Dia datang ke kiai. Kiai nggak langsung ngasih nama tuh. Kiai ngapain? Nyatet dulu siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya nih anak, hari apa dia lahir. Udah begitu dihitung oleh kiai. Ada hitungan khususiahnya, baru ketemu saudara. Oh pantesnya nama ini, oh pantesnya nama ini. Biasanya namanya kurang bagus di 2025 mah. Ya, kadang-kadang ditolak sama emaknya. Emaknya bilang, "Ya Allah Bang, anak begini cakep, pakai dipanggil Muhammad Abdul Gopur. Masa ya dipanggil Bang Gopur?" Begitu saudara. Kadang-kadang ibu, bapak-bapak pada ngelihat bulan. Kalau lahir bulan Mei jadi Mai Munah. Lahir bulan Agustus, Agustina. Lahir bulan Juli, Yanti. Lahir bulan Juni, Yana. Innalillah. Apalah arti sebuah nama Ustaz? Betul. Tapi yang namanya doa, nama itu adalah doa. Jadi yang memberikan nama Nabi dengan nama Muhammad, Jadduhu Abdul Muthalib. Ingetin tuh di otak, oh yang ngasih nama Nabi dengan nama Muhammad itu kakeknya. Muncul pertanyaan, apakah di saat kakek Nabi memberikan nama Muhammad nggak ada yang komplain? Para kafir-kafir Quraisy komplain, "Hai Abdullah, hai Jadduhu Abdul Muthalib, hei Abdul Muthalib, kenapa nih anak kau berikan nama Muhammad? Bukankah Muhammad tidak ada garis-garis keturunanmu?" Apa jawab Abdul Muthalib? "Aku berharap anak ini kuberikan nama Muhammad, dipuji oleh ahli langit dan ahli bumi." Nyatanya Allah wujudkan apa yang diinginkan oleh Jadduhu Abdul Muthalib, saudara. Yuk, makanya tadi Nabi katakan Sayyid. Nah sekarang ini jadi permasalahan banyak nih orang yang bilang begini, Pak, ngapain baca sholawat kepada Nabi dengan baca Sayyidina? Banyak yang anti ya. Ada tuh yang anti tuh. Saya sering ngalamin yang begitu, Pak. Sampai saya didatengin tamu, "Ustadz, saya nggak benci orang yang baca Sayyidina, tapi boleh dong saya bertanya?" Ya, saya mau tanya sama Ustadz, apakah perintah dari Nabi itu satu kewajiban yang harus kita jalankan? Betul, karena tidaklah Nabi memberitahukan sesuatu terkecuali mendapat wahyu dari Allah. Baik Ustadz, kita sepakat. Ya, saya sepakat. Begini Ustadz, di dalam hadis yang sahih, di mana Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bersolawat kepadamu?" Lalu Nabi jawab, "Qul, katakan olehmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Insyaallah. Ingetin, Nabi perintahin, "Qul, katakan olehmu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Pertanyaannya, Nabi nambahin Sayyidina enggak? Nabi nambahin Sayyidina enggak? Enggak, betul. Berarti mengikuti perintah Nabi jadi wajib tidak? Jadi wajib enggak? Ini kita ngaji deh nih, saya bukan ceramah, ngaji beda. Ya, saya ulang.
Biar nggak puyeng nih otak. Ini malam udah jam 10:30. Kalau ngaji tauhid kan rata-rata 10:30. Saya mau tanya, mengikuti taat kepada Nabi wajib tidak? Wajib tidak? Di dalam hadis Nabi katakan, "Qul," ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bersolawat kepadamu?" Lalu Nabi jawab, "Qul," katakan olehmu, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Nabi yang ngajarin, Nabi yang ngasih tahu. Kalau orang apa nih Ratu Jaya kalau baca sholawat bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Kira-kira ngikut nggak apa yang diperintahkan Nabi? Enggak. Kalau begitu kita menentang Nabi nggak? Tuh, kalau ikut hitungan logika, iya nentang ya. Betul. Terus jawabnya bagaimana? Ya saya jawab betul. Terus kenapa Ustadz Anda tambahin Sayyidina? Yang nambahin bukan saya. Dalilnya mana Ustadz? Baik, saya jawab. Saya tanya dulu sama Anda. Kalau orang yang tidak mengikuti perintah Nabi, kafir tidak menurut Anda? Kafir Ustadz. Dia keluar dari Islam karena tidak sami'na wa ta'na kepada Rasulullah. Baik. Anda buka di sebuah kitab tentang sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maksudnya Ustadz, Anda ambil kitabnya. Ente baca. Ini nggak fair Ustadz. Anda nggak bisa baca kitab kuning. Goblok lu murokab. Giliran gua kasih lu kagak bisa baca. Ntar giliran gua baca lu bilang nggak fair. Ini gua artiin. Saya begitu aja udah. Lu dengerin nih. Di mana Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, jalanlah engkau di depan." Lalu Abu Bakar nolak, saudara. Apa kata Abu Bakar? "Tidak wahai Rasulullah, aku lebih baik ada di belakangmu." Saya tanya, Abu Bakar nolak perintah Nabi nggak? Nolak perintah Nabi nggak? Nolak. Kalau nolak berarti Abu Bakar kafir dong. Ini orang diam aja nggak ngomong. Berarti Anda secara tidak langsung sudah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Ali. Ketika Fatu Mekah, masuk Sayyidina Ali dan Rasulullah ke Ka'bah. Di situ ada patung Lata, Uzza dan Manat, saudara. Apa kata Rasulullah? "Hai Ali, naiklah kau ke punggungku, hancurkan itu berhala yang besar." Lalu apa kata Sayyidina Ali? "Tidak wahai Rasulullah, yang ada kakimu yang berhak ada di punggungku." Saya tanya, ucapan Sayyidina Ali menolak Nabi nggak? Nolak. Kenapa Anda nggak kafirin Sayyidina Ali sekalian? Nggak bisa ngomong nih orang. Ini bagian kita udah ngegecek. Ya saya bilang, makanya kalau ngaji yang dalam. Lu ngopinya baru di Pondok Cina sih, nggak nyampe Ratu Jaya. Betul? Coba kalau nyampe Ratu Jaya, ketemu jawabannya. Mau dalilnya? Saya kasih tahu. Anda buka surat An-Nur. Di mana Allah katakan, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha." La taj'alu, jangan kalian jadikan du'a ar-rasul, panggilan terhadap utusan Allah yaitu Rasulullah, kadu'ai ba'dikum ba'dha, sebagaimana engkau memanggil sama salah satu di antara kalian. Ya, sebelum ayat ini turun, seluruh sahabat Nabi memanggil Nabi dengan sebutan nama. Tadi Muhammad baru dari sini. Tadi Muhammad makan bareng kami. Tadi Muhammad menjadi imam di masjid ini. Allah enggak ridho, Allah enggak rela kekasihnya dipanggil sesama. Seperti kita memanggil kepada kawan kita, ditegur oleh Allah. Itu asbabun nuzulnya. La taj'alu du'a ar-rasul, jangan kalian jadikan panggilan terhadap utusan Allah kadu'ai ba'dikum ba'dha, sebagaimana kalian memanggil sesama di antara kalian. Ditegur oleh Allah. Dari situ ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa disunnahkan kalau memanggil Nabi dengan sebutan-sebutan yang memuliakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya bilang sama nih orang, jangankan muka-muka kunyuk kayak lo, Allah aja dalam Al-Quran gak pernah manggil Nabi dengan sebutan nama, saudara. Kalau ada, bawa kemari ayat Qurannya. Suratnya surat apa, ayatnya ayat berapa. Tidak ada satupun Allah memanggil Nabi dengan sebutan nama, saudara. Terkecuali pada khobar-khobar tertentu, pada cerita-cerita tertentu, seperti tadi Qori kita itu bacain. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulullah. Itu kan cerita, berita tentang Rasulullah. Tapi ketika Allah memanggil Nabi, tidak seperti Allah memanggil Nabi-Nabi yang lain. Allah panggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Allah panggil Musa, ya Musa. Allah panggil Luqman, hai Luqman. Tapi ketika Allah panggil Nabi dengan sebutan-sebutan yang memuliakan Nabi, ya Mudathir, Yasin, ya Mujammil, itu panggilan-panggilan Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi.
Kalau Allah saja nggak pernah manggil Nabi dengan sebutan nama, kenapa Anda berani melarang kami ketika kami memuliakan Nabi dengan sebutan yang tidak menghinakan Rasulullah? Kira-kira paham? Paham. Lalu selanjutnya, siapa sih Nabi Muhammad? Ya Rasulullah. Apa sih tugasnya? Tidak lain dan tidak bukan mengenalkan umat kepada ajaran agama yang lurus, agama yang benar, yaitu agama Islam. Makanya ayatnya inna dina indallahil Islam. Kalau maknain makna inna dina indallahil Islam, jangan pakai paling. Kalau ada ustadz yang ngartiin pakai paling, boleh kita tegur, Pak, nggak apa-apa. Sebab kalau dia katakan tidak ada agama yang benar, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling benar adalah agama Islam. Berarti paling benar masih ada yang benar dong. Betul? Itu qat'i. Agama yang benar di alam dunia adalah agama Islam. Kalau begitu, Kristen salah, Hindu salah, Buddha salah, Konghucu salah. Yang benar adalah Islam, harga mati. Ini kadang-kadang kita samar-samar sih. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Apalagi semua agama itu benar. Lebih gila lagi tuh orang. Akhirnya kebablasan deh tuh toleransinya, betul? Berapa banyak umat Islam yang kejebak toleransi, kebablasan. Kita lihat kemarin bulan Desember. Beberapa saudara-saudara kita masuk ke gereja bawa hadroh. Salatullah, salamullah. Bunda Maria digotong-gotong. Keliling tuh innalillah wa inna ilaihi rajiun. Oh, maaf Pak, saya bicara bukan di sini aja, saya diundang di PBNU, saya sikat, saya nggak peduli. Anda buka kitab Ta'limut Ta'am, maaf, Anda buka kitab Fathul Mu'in, di mana Babu Rida dikatakan siapapun umat Islam yang masuk ke tempat-tempat ibadah mereka lalu mengikuti acara mereka, wahwa rida, mereka kemasuk golongan orang-orang yang murtad, kafir, keluar dari Islam, saudara. Bukan Islam benci mereka. Makanya saya bilang, kalau Anda punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu sakit, boleh kita ngejenguk, itu Islam, selagi mereka tidak ganggu kita umat Islam. Jangan kita ganggu mereka. Ustadz, ini orang meninggal, silakan umat Islam datang ke rumahnya, idkhalus surur, nggak ada larangan, saudara. Cuman jangan bawa Yasin. Saya ngeri rombongan orang Kristen, tetangga kita meninggal, diumumin lagi di masjid. Setelah pulang ke rahmatullah, saudara kita kafir, dia bilang pulang ke rahmatullah. Betul? Nggak boleh. Kita masuk aja, datang lihat, sudah kita keluar. Kalau tetangga, kita duduk di luar, jangan ke dalam, karena di dalam pasti ada pembaptisan. Gitu. Lupa, saya banyak kawan saya yang jadi pendeta di Depok. Banyak kawan-kawan saya kemarin ada yang meninggal, saya pulang ceramah, saya berhenti depan rumahnya. Saya masih pakai imamah, masih pakai udang-udang. Saya turun dari mobil. Ustadz mau kemana Ustadz? Lu ikut gua aja dulu, nggak usah ngomong. Ini Kristen Ustadz, nggak ada urusan. Yang meninggal gue punya teman, yang penting kita jangan doain. Udah kita masuk. Itu pendeta lagi ngomong sampai berhenti. Pak Kiai bagaimana ini? Aneh cuma ngelihat doang. Selamat jalan kawan, kita pulang lagi. Udah selesai. Akhirnya besok mereka keluarganya datang. Ini ajaran Islam kayak begini kali Ustadz, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting Anda nggak doain antum. Yang urusan mayit ini si almarhum, apa saya nggak nyebut almarhum, urusan dia meninggal masuk surga sama neraka itu udah hak prerogatif Allah, betul. Tapi Allah punya wa'ad sama wa'id, punya janji dan ancaman. Karena yang meninggal ini nggak percaya sama agama Allah, yang meninggal ini nggak percaya sama Allah, neraka bang bagiannya, udah selesai. Puyeng-puyeng amat, betul. Kalau saya orangnya begitu aja udah. Makanya nih yang kita peringatin bukan orang sembarangan. Nabi tidak lain dan tidak bukan, lihat tuh temanya, meneladani akhlak serta suri tauladan. Kalau kita buka kitab berjanji, kalau kita buka kitab Maulid Tiba, apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa, itu di kitab berjanji. Tapi kalau di Maulid Tiba, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Saya tanya, itu hadis apa bukan? Jawab dah, itu hadis apa bukan? Hadis. Tapi hadisnya disebut hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu cerita tentang Nabi, tapi cuma sampai ke para sahabat, enggak ke Nabi. Itu disebut hadis mauquf. Mana contohnya itu tadi?
sahabat menggambarkan tentang Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya ciptaan dan sebaik-baiknya akhlak. Saya mau tanya, Nabi yang paling tampan siapa, Bu? Nabi yang paling tampan siapa? Kan kita kenalnya Nabi Yusuf. Kalau dibandingin sama kita punya Nabi, itu baru sebelah ketampanan Nabi Yusuf. Makanya Nabi dilihat tinggi, nggak begitu tinggi, pendek, nggak begitu pendek. Alisnya alus, panjang, saudara. Ada sebagian yang menghikayatkan itu nyampe alis kanan dan alis kiri nyambung. Matanya hitam pekat, yang putihnya betul-betul putih. Di mana Nabi tersenyum, sela-sela giginya keluar cahaya, saudara. Kalau Nabi berjalan, dipayungi oleh awan, enggan sinaran matahari kena tubuh Rasulullah. Dalam suatu hikayat, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa matahari enggan menyentuh tubuhmu?" Apa jawab Nabi? "Andai Allah izinkan aku jalan tidak dipayungi dengan awan, tidak akan kuat cahaya matahari membentur tubuhku, karena Allah menciptakan aku dari nurnya." Insya Allah. Makanya jangan sembarangan dengan Nabi. Di sisi lain, Nabi juga menjadi suri tauladan. Betul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Segala-galanya yang menjadi suri tauladan kita Nabi, bukan artis. Ikuti apa kata Nabi, jangan banyak protes. Nih, kadang-kadang kelemahan kita di sini, Pak. Kenapa saya bilang lemah? Kita udah kalah setar dengan orang-orang kafir. Kita nggak nyiapin diri kita. Nah, sekarang ibu-ibu aja deh, ibu-ibu. Ini saya tanya nih, ini saya nggak ngelihat mana janda, mana nenek-nenek, mana gadis. Semuanya sama. Kenapa? Karena dibungkus rapi, ditutup pakai jilbab. Saya tanya, nutup pakai jilbab, nutup aurat nih ibu-ibu lagi ngaji doang sehari-hari ablak-ablakan kagak? Jujur. Sehari ablak-ablakan kagak? Dikata enggak, dikata iya, ada gue bohong. Saya tanya, ibu nih lagi ngaji doang nutup aurat sehari-hari ablak-ablakan enggak? Ablak-ablakan, berarti jujur, Bu. Betul. Saya nanya, nutup aurat wajib apa enggak? Nutup aurat wajib enggak? Yang namanya wajib apa? Yang namanya wajib harus. Yang namanya wajib kudu. Terus saja muter-muter. Yang namanya wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat. Saya ulang, yang namanya wajib ditinggalkan mendapat, dikerjakan mendapat. Ambil garis tengahnya. Kalau wanita muslimah sudah sadar dengan hukum wajib, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa, berarti yang namanya wanita muslimah wajib hukumnya nutup aurat. Suka tidak suka, senang tidak senang, ikhlas tidak ikhlas, rela bejat tidak bejat, wanita muslimah wajib hukumnya untuk menutup aurat. Ustadz, istri-istri pejabat kita kan kagak nutup aurat. Emang gue pikirin, karena suri tauladan kita bukan dia, betul? Makanya perempuan-perempuan harus nutup aurat biar rapi. Kalau udah rapi nutup aurat, kadang-kadang punya pendapat begini, mau ngapain nutup aurat pakai jilbab kalau apa namanya tingkah laku bejat masih kayak setan. Begitu, saudara. Mending nutupin hati dulu daripada rambut. Ini orang nyari pembenaran. Nggak ada beda kayak begini, anak muda kita tanya, lu pakai mabok mulu lu? Sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan maha pengampun. Kan jadi dalil tuh, gue mabok tapi gue tobat, Allah maha pengampun. Nggak ada beda sama begitu. Padahal perempuan mau bejat kagak bejat, pakai aja jilbab, nanti Allah yang akan nuntun perempuan tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah. Makanya mohon maaf Pak, Bu, andai kata ibu ablak-ablakan di depan lelaki lain, suami nggak marah, udah dayus tuh suami. Nggak bakal masuk surga suami yang dayus. Walaupun dia rajin ibadah sehari semalam 5 waktu dia kerjain, sunnahnya dia kerjain, sholat fardu dia nggak pernah
tinggalin. Puasa dia kerjain, zakat dia bayar, tapi dia khianat akan amanat Allah. Innahu ladina liman la amanatalah, wala sholatalah, wala hajialah, wala zakatalah. Tidak ada pahala sholatnya, tidak ada pahala hajinya, tidak ada pahala zakatnya buat mereka yang khianat akan amanat Allah. Makanya pulang dari sini nutup aurat, insya. Jangan kayak saya kemarin ceramah di Kerawang, menggelegar saya ceramah di atas mimbar. 1 jam saya ceramah, saya nginep. Karena panitia bilang, Kiai besok ente ceramah di sini. Baik, Anda nginep di rumah siapa? Nginep di rumah panitia. Pagi saya mau nyari udara segar jalan. Itu saya lihat nenek-nenek pada buka aurat, Bu. Pakai tank top doang. Saya bingung. Akhirnya saya paranin, saya nanya, Mak, atuku naon dibuka ente nutup aurat? Apa jawabnya? Atuh Pak Kiai, Mama udah tua. Lagian siapa yang nafsu sama emak? Dia pikir urusan nutup aurat tua, enggak tua aja kali. Saya mau tanya, nenek-nenek tetap wajib enggak? Itu wajib. Tuh, paham? Ya enggak peduli, saudara. Mau siapapun Anda wajib ya wajib. Jangan coba-coba kita katakan itu tidak wajib. Makanya terjadi pemerkosaan di Indonesia nih banyak. Ini yang kita salahin kaum laki apa kaum ibu sih? Jawab dah. Saya tanya tuh, bapak-bapak bilang kaum ibu. Ibu-ibu pada marah, Pak. Kata ibu-ibu bilang, ya bapaknya baik loh. Saya mau tanya, siapa yang kita salahin? Tadi jawabnya bijak, dua-duanya. Perempuan nggak bisa nutup aurat, laki nggak bisa jaga pandangan. Betul? Saya mau tanya Pak, Bu, saya mau tanya jujur, perempuan dikasih nafsu berapa? Wah, ini nih Imam Hasan Bisri yang bilang, bukan saya. Kata Imam Hasan Bisri, catat Pak di otak, biar ketalar pulang. Kata Imam Hasan Bisri, lelaki dikasih nafsu 1, perempuan 9. 1 sama 9 banyakan mana? 9. Betul? Betul? Ibu punya anak, nggak nutup aurat, pakai celana rok mini 10 jari di atas dengkul. Laki ngeliat, udah ibadah kagak, sholat kagak, deket ke kiai kagak, kerjaannya nongkrong doang sama nyekek botol. Apa dia bilang nih laki? Karena nafsunya 1, dia nafsu ngeliat perempuan begitu. Akhirnya apa? Malam gue perkosa nih. Terjadi nggak pemerkosaan? Terjadi. Maksudnya nafsu di sini keinginan laki sama keinginan perempuan jauh lebih banyak keinginan perempuan. Coba deh bini kita Pak tanya, udah dibeliin kerudung merah pengen kerudung? Udah dibeliin kerudung putih pengen kerudung? Tuh, kondangan paling banyak kantongin pisang siapa? Emak, betul. Karena apa? Karena sayang sama anak, betul nggak? Makanya Pak, Bu, nih saya kasih tahu, kalau laki kita lagi marah-marah, Bapak Ibu jangan pada ngelawan. Laki lagi ngomel-ngomel, udah Ibu diem baik. Kenapa? Memang kalau laki kita dikasih nafsu 1, kita nantang-nantangin. Udah Bang, bunuh saya aja Bang, dibunuh Bu. Bener-bener nafsunya 1, kalau kagak ada imannya kurang dibunuh. Kalau nggak ceraiin saya aja Bang, diceraiin. Jangan sembarangan itu. Terus bagaimana Ustadz kalau laki marah? Pegang tangannya, bawa ke dalam kamar. Leci, insya Allah reda, Sebaliknya Pak, kalau kita tahu nafsu perempuan itu 9, ini yang paling berabe. Kalau bini kita lagi nyap-nyap, kita diem aja udah. Ngapa emang berabe ukuran kalau 9-9-nya naik? Piring bisa pada melayang. Lalu bagaimana solusinya? Bini lagi nyap-nyap, pegang tangannya, bawa ke toko emas. Betul? Bawa aja, bawa. Kita pegang Neng, ayo Neng. Kenapa? Ayo udah jangan ngomel mulu lu. Kita bawa ke toko emas. Itu apa Neng? Toko emas, udah balik lagi. Ya kalau kagak punya duit, emas sekarang udah 2.800.000 segram. Betul? Udah naik. Betul? Tuh, nah beda sama itu nafsu, beda sama akal. Kalau perempuan kata Hasan Bisri dikasih akal 1, laki akalnya 9. Makanya banyak perempuan yang diakalin malah laki-laki. Betul? Betul? Apa kata nih ibu? No bapak lu mata keranjang. Dijawab sama laki kita, malunya aja yang mau gua keranjangin. Betul? Artinya pola pikir laki lebih panjang daripada pola pikir perempuan. Makanya saya titip pesan,
harus hadir untuk meredam itu semua. Ini kan teladan Nabi dijadikan akhlak serta suri tauladan. Ambil 3 dasar aja deh, nggak usah jauh-jauh. Ya, nih saya titip pesan. Nih buat warga apa nih? Ratu Jaya. Kalau ada masjid, majelis taklim maupun musola, itu ada ustadz, ada guru ngajarinnya 1 tauhid, 2 fikih, 3 tasawuf, wajib hukumnya orang situ ngaji, saudara. Andai Anda tidak datang ngaji karena landasan malas, ogah, maka Anda dilaknat selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Anda wajib hukumnya untuk bertobat. Ih, jangan sembarangan tuh. Kalau ada di Masjid Al-Farogoh ngaji tauhid, datang. Yang namanya ngaji urusan ngerti kagak ngerti serahin ke Allah. Itu. Nah, tauhid didasari dengan 3. 1 tauhid uluhiyah, 2 tauhid nubuwah, 3 tauhid samaiyah. Kalau tauhid uluhiyah mengejarkan atau mendidik, mengajarkan, meyakini tentang ketauhidan kepada Allah. Saya mau tanya deh, nih sama jamaah. Sifat yang wajib di Allah berapa? Yang mustahil? Yang jaiz? 1. Yang wajib di Rasul berapa? 4. Yang mustahil? 4. Yang jaiz? Jumlahnya semua 5. Itulah yang disebut aqaidul iman, terkumpul dalam kalimat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena ajaran tauhid yang pertama kali dikenalkan oleh Rasulullah kepada umat. Makanya dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan katakan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisti. Awal kewajiban manusia pertama kali meyakini Allah dengan yakin. Anda rajin ibadah tapi Anda nggak kenal Allah, mardudah la tuqbah. Betul? Kenalin dulu Allah. Allah punya sifat wujud. Makanya saya tanya dari sama jamaah, kira-kira Allah itu wajibul wujud apa jaizul wujud? Ayo jawab yang kompak. Allah wajibul wujud apa jaizul wujud? Hah? Wajib adanya Allah. Berarti makhluk itu hukumnya jaizul wujud. Boleh ada, boleh enggak, tergantung yang ngadain. Ibu, bapak punya mantu, udah nikah 5 tahun, 7 tahun, enggak dikaruniain anak. Ikhtiar jalan terus, berobat juga berobat. Jangan suudzon ke Allah. Bilang ke bini kita, serahkan kepada Allah. Karena yang namanya makhluk bukan wajibul wujud, tapi jaizul wujud. Boleh adanya, tergantung yang ngadain. Tuh, kayak nih malam, mau ada kopi, nggak ada kopi, nggak usah protes. Betul ya? Hukumnya adanya kopi adalah jaiz. Jaiz apa wajib? Jaiz. Boleh ada, boleh enggak, tergantung yang ngadain. Siapa yang ngadain? Panitia. Lalu bagaimana biar diadain? Gedor panitia, tegur panitia. Kan begitu. Sama kita ke Allah, nggak punya anak, nggak punya apa-apa, gedor Allah, minta di kala malam kepada Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau dokter bilang ini mandul, kalau dokter bilang nggak bakal bisa punya anak, kalau Allah berkehendak, nggak ada yang mampu untuk membendung kudrat dan iradat Allah. Itu 1 tauhid, itu nanti belajar sama guru-guru kita di sini. 2 fikih. Fikih landasannya 4. 1 ubudiyah, 2 muamalah, 3 munakahah, 4 jinayat. Itu 4 tuh landasannya. Semuanya ya muaranya ke Rasulullah. Salat dah salat. Pertama ibadah yang betul. Makanya kan Ustadz Nurjaman katanya ngajar fikih di sini. Kiai Haji Fudoli ngajar tasawuf, tauhid juga. Itu udah kewajiban karena hukumnya fardu ain ngetahuin ilmu gituan. Salat aja salat, Bu. Itu sesuatu yang wajib kan yang diatur dalam ubudiyah. Ngaji aja yang bener, rukun salat, fardu salat, pembatalan wudu, fardunya wudu. Wajib itu diketahuin. Sekarang aja saya tanya Bapak wudu. Ibu sama suami mau pergi sholat, cium tangan laki, batal kagak? Batal nggak? Sebab batal kenapa? Karena suami. Emang suami ngapa? Lo kok bisa batal? Gua puyeng, kan begitu jawabannya. Betul. Ya. Nah, akhirnya bapak
mau pergi sholat ke masjid apa namanya Al-Farogo, punya anak gadis, si anak cium tangan, batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya? Batal. Batal nggak wudunya? Kok enggak? Kenapa sebabnya? Karena anak, berarti tiap anak nggak batal. Lalu kalau kita jawab, karena anak Ustadz baik, kalau begitu besok gua kawin sama janda, punya anak dari tempat lain, berarti gua nggak batal dong. Atau gua ngambil anak pungut, nggak batal dong. Nah, alasannya, kenapa kok dengan suami batal? Imam Syafi'i yang bilang, karena setiap perkara yang haram ditikah nggak batal wudunya. Patokannya itu aja udah. Bapak nikah sama anak boleh nggak? Nggak boleh. Berarti mahram, bukan ajnabiyat. Kalau ajnabiyat itu yang batal. Makanya kita boleh kawin sama laki kita juga karena ajnabiyat. Cuman ada yang nggak ngebatalin. 1, megang rambut, nggak batal. 2, megang kuku. 3, megang gigi, itu nggak batal. Makanya kalau bini kita kagak ngerti, abis maghrib disuruh ngaji, kita sentil baik giginya, peletak, nggak batal wudhu. Wudhu kagak batal. Wudhu kagak batal, betul. Itu juga megangnya nih, megangnya itu harus pakai tanpa ada penghalang. Itu kan diantaranya itu, Pak. Kadang-kadang kita kalau ngajarin ngaji fikih disebut ustadz porno. Beneran. Saya ngajar, Pak, kitab Safinah Satu Najah itu tiap malam Jumat di Kebon Jeruk. Saya ablak-ablakan ngaji, peduli setan. Mau orang mau ngomong apa kek. Makanya orang Wahabi gede banget sama saya. Apa dia bilang? Apaan tuh ustadz porno? Kok ngebahas sampai bab-bab gituan sih? Saya lagi ngebahas bab pembatalan wudhu. Saya mau tanya, bapak-bapak megang kemaluan batal nggak? Dengan dalam telapak tangan, betul? Telapak tangan sentuhin yang kanan sama yang kiri. Yang dipegangnya yang mananya, Pak? Bapak bayangin aja dah kemaluan diri. Yang mana? Ketika saya tanya, pokoknya megang kemaluan. Iya, yang mana batasannya yang batal? Biji karetnya batal nggak? Ayo jawab, batal nggak? Batal nggak? Enggak. Buka kitab Safinah, biji karetnya nggak batal. Ente kremek sampai meledak juga nggak batal, saudara. Yang batal batangannya. Megangnya pakai telapak tangan. Kebetulan Bapak pengen ngencing, megangnya begini. Begini nih, batal nggak? Batal kencingnya. Megangnya enggak batal. Perempuan megang kemaluannya batal nggak? Sampai mana batasannya? Jangan dibayangin, Pak. Itu jawabannya pikir ngaji sama Ustadz Nur Zaman dah. Tuh. Bagaimana wudhu yang baik, pembatalan wudhu, sholat aja sholat. Nih kayak ini di masjid nih. Masjid kan bagus ini, betul? Maaf. Imamnya kalau kurang pasai mundur dulu dah. Yang udah tua mundur dulu, mundur. Anak muda mau maju, suruh, nggak apa-apa, Pak. Kadang-kadang kita terpaku dengan satu hukum. Anak muda yang belum nikah nggak sah jadi imam. Saya suka bilang begini, bawa kemari tuh yang ngomong kalau perlu ustadznya suruh ngomong depan gua. Enggak, dia masih muda, belum kawin. Nah terus kalau dia alim, makanya kan syarat berjamaah nggak boleh orang bodoh menjadi makmum, orang bodoh menjadi imam, sedangkan si alim menjadi nggak boleh. Imam Syafi'i, Pak, nggak sembarangan. Tuh bab sholat, kita masuk nih masjid begini indah, ya Allah. Saya tadi lagi jalan sampai depan, suaranya juga kedengeran speakernya. Tuh, jangan di masjid jangan nyampe ditinggalin. Di masjid kan tadi kata Pak RW 2 miliar kurang lebih bangunannya. Jangan cuman rame lagi kerja baktinya doang. Ngisiinnya kagak, betul? Tuh yang ajan makanya anak muda, jangan aki-aki bojot mulu ajan. Tuh lah, maaf ini bukan ngina aki-aki juga kepaksa. Kenapa emang lah kagak ada anak muda yang mau ajan? Tapi kalau ada anak muda yang ajan suara merdu, Masya Allah. Allahu Akbar, suara kenceng, ilaha illallah, itu kan geter hati kita, Pak, Bu. Pengen buru-buru, siapa nih yang ajan? Ngambil koko, ngambil sorban, ngambil kain sarung, lari ke masjid. Tuh gara-gara yang adzan merdu. Tapi ada juga sebagian umat Islam yang agak PA dikit. Yang adzan begitu merdu mengintip doang.
Siapa yang ajan? Anaknya si Anu, dia balik lagi. Memang PA lu. Betul. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya kalau yang ajan udah anak muda bagus, imam juga taruh orang yang alim. Imam banyak talaran Pak, jangan kuliah sama kulhu melulu. Ini di Alparogo, Senin ketemu Senin kuliah kulhu, Isya kuliah kulhu, Maghrib kuliah kulhu, subuh kuliah kulhu. Sampai ada orang kafir baru masuk Islam ngikut seminggu sholat berjamaah di Alparogo, ngomong apa? Kiai, itu di Al-Quran ayatnya cuman kuliah sama kulhu doang ya? Selama saya tinggal di sini nggak ada ayat yang lain. Makanya